Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif dan kali ini kita mau ke Klaten, mau mudik lagi pakai mobil listrik. Ini adalah mobil terbaru dari MG, mobil listrik namanya MG4 EV. Dan di Eropa sana, waktu launching dan dites sama banyak reviewer, tanggapannya positif semua. Gue penasaran jadinya gitu loh. Kadang gue kan sering nonton review-review luar ya, terus jadi buat referensi, wah mobil ini menarik nih. Kalau ada mobil bagus, biasanya gue pengen banget coba. Dan alhamdulillah gue kontak ke manajer, gue bilang pinjem dong MG4, dikasih juga, akhirnya dipinjemin. Nah, dan yang masuk ke sini ternyata harganya sangat terjangkau ya, karena startnya dari 649 juta rupiah ya. Karena kan kebanyakan mobil listrik sekarang yang masuk itu di atas 1 M semua, 1,4, 1,3 segala macem ya. Ini tiba-tiba harganya kurang lebih hampir setengahnya. Jadi untuk OTR Jakarta sekarang mobil listrik yang harganya di bawah 1 M itu cuma ada 3 model doang ya. Salah satunya ini. Dan meskipun dia yang harganya paling terjangkau ya untuk mobil beneran, bukan yang mobil microcar ya, EV, kita dapat sesuatu yang wah juga. Kayak contohnya nih, bannya aja nggak main-main. Dia pakai Continental ya, Premi Contact C 215 50R17 dengan model velg aero yang seperti ini, yang lebih aerodinamis. Jadi rolling resistance-nya juga lebih bagus. Terus lampunya ini salah satu lampu yang sangat complicated karena dipantulin dari bawah ke atas, 1, 2, 3, dan tiap masing-masing satu modul tuh dia ada 2 titik LED. Sama di sininya, ini ada lampu ya, buat sen, sama desainnya ini tajam-tajam banget. Mulai dari depan, samping, belakang. Bodinya pun juga tebal sekali. Kayak pakai perdam padahal belum ya. Ini juga lampunya tuh bentuknya tajam, sama di bagian atasnya ada XXX-nya gitu, keren deh. Terus bagasi belakangnya, wow, udah langsung kisi aja. Bagasi belakangnya cukup besar, sama di bagian bawah sini, aduh. Nah, ini ada untuk emergency tire repair kit ya. Oke, ini ya, spoiler belakangnya ya, terpisah 2 gitu. Keren deh. Jadi desainnya pun juga futuristis. Yuk, kita sekarang langsung jalan yuk. Let's go. Nah, sekarang kita dari jalan naik MG4 EV. Dan iya sih, bener, mobilnya enak ya. Suara peredaman kabinnya bagus nih kalau lagi pelan ya. Tapi nanti kita coba di tol ya. Terus juga, tuh, denger gak suara klakson motor? Kecil banget suaranya ya. Suspensinya enak, asli. Ini suspensinya enak banget loh. Jadi kalau kalian biasa naik mobil MG ya, gue kan beberapa kali udah nyobain mobil MG ya. Mulai dari ini sampai yang paling mahal kemarin, MG HS. Rata-rata tuh mobil MG itu dibuat senyaman mungkin, settingan suspensi dan kawan-kawannya. Kecuali yang MG HS, karena MG HS itu dia ngejar dynamic performance. Nah, ini dia tuh suspensi empuk nih. Kita lewat speed bump, dik 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 dik, enak. Gue pertama kali dibilangin sama si Pala gitu kan, yang ngambil kan kemarin Pala gitu. Suspensinya enak banget, Wan. Oh iya benar, ternyata suspensinya emang enak, tapi ya driving dynamics-nya juga bagus, ride quality-nya bagus. Ini kita steeringnya tuh ya, steeringnya akurat, bobotnya cukup, terus juga sharp banget gitu. Gue nggak berasa kayak nyetir mobil yang harganya 600 jutaan. Rasanya kayak mobil sedan Eropa 1M lah. Kalian tahu ya apa ya kira-kira ya. Rasanya kayak bawa mobil kayak gitu ya. Peredaman kabinnya juga bagus, suspensinya nyaman. Wah, kayak pas bawa mobil itu kayak complete package tuh ya. Knalpot brong tuh ya, suaranya cuma kayak gitu doang tuh. Padahal berisik banget tuh motor. Tapi kalau motor knalpot standar tuh, kita disusul beat segala macam itu nggak ada suaranya. Bagus peredaman kabinnya. Tapi nanti kita akan coba di tol ya, apakah berisik atau enggak. Nah terus, tadi nih ya, ini kita masuk nih, kita bahas interior dulu. Tadi gue masuk, ngeliat kok layarnya kayak kusem gitu ya. Jadi tadi barusan gue cabut ya, bilang MG boleh nggak dicabut? Boleh. Pasti cabut, layarnya jadi bening banget dong. Jadi ini mungkin layar MG yang paling bening yang pernah gue lihat ya, di head unit sama di speedometernya. Speedometernya layarnya nggak terlalu gede, tapi semua informasi ada di sini. Jadi kita nggak ke distract sih, kita tetap fokus ke depan. Paling kalau kita mau butuh buat ngeliat sesuatu, tinggal ngintip aja, dan cukup lengkap. Ini di sini ada 2 buah tombol, yang sebelah kiri untuk yang sebelah kiri sini ya, kayak mobil-mobil zaman now. Yang sebelah kanan ini untuk ngatur yang sebelah kanan, dan kalau kita pencet di sini,
Nah, nanti dia bisa ganti-ganti menu, mau Android Autonya atau kemananya gitu ya. Terus di sini ada tekanan ban, ketinggian nih 40 psi. Nah, ini ada tripnya ya, akumulator total segala macamnya, dan ada setting juga di sini. Tapi sebenarnya settingnya itu semuanya ada di head unitnya, jadi benar-benar integrated ada di head unit tengah sini. Nah, dia ada Android Auto, Apple CarPlay, tapi by wire semuanya. Terus di sini ada buat wireless charging. Sama yang gue suka dari mobil ini adalah dia punya build quality bagus ya interiornya. Pas gue masuk pertama kali di sini kita dapat soft touch yang sangat-sangat soft. Jadi dalam ya kalau kita pencet ya. Tapi sini masih keras, di sini kulit, pakai sintetis dia. Dan build quality-nya bagus banget. Jadi panel gap segala macam itu bagus, dan bagian sini lihat. Ini kuat banget, nggak goyang sama sekali dong. Dipencet diapain nggak goyang. Jadi bener-bener build quality-nya solid gitu. Ini nice banget ya. Kayaknya ini mobil MG terbaik dari segi kualitas dan kawan-kawan sih dari yang pernah gue coba. Oke, sebentar lagi kita mau masuk tol nih. Kita akan bahas di tol seperti apa rasanya. Yush. Nah, sekarang kita lagi di tol dan kita lagi nyobain lane keeping assist-nya sama adaptive cruise control-nya. Kalau dari yang gue rasa, ini bagus ya. Nggak ada masalah, nggak ada problem. Cuman ada yang unik nih. Biasanya kalau kita nyalain adaptive cruise control, itu kan dia ada tombol terpisah buat lane keeping assist-nya. Nah, kalau ini nggak. Kita harus masuk ke dalam si ininya, menunya. Ada dua pilihan, ACC sama TJA. ACC itu adaptive cruise control, TJA itu traffic jam assist. Jadi kalau kita lagi nyalain mode TJA, ini udah otomatis ya. Jadi di sini tombol ini tombol setir. Kita nyalain, dia langsung nyalain adaptive cruise control secara otomatis, dan ada gambar setir nyala hijau, itu buat lane keeping assist-nya. Nah, kita naikin kecepatannya karena depan udah mulai kenceng. Nah, ini mobil ya, kalau kita modenya di ACC doang, lane keeping assist-nya nggak jalan. Nah, minta dipegang. Kalau kita nyalain di ACC doang, itu lane keeping assist-nya nggak jalan. Jadi kalau kita mau lane keeping assist-nya jalan, adaptive cruise control jalan, terus kita jadinya santai gitu ya, tinggal pegang setir doang, harus masuk ke mode TJA. Tapi ini udah otomatis, ini cuma pilih sekali aja. Habis itu kalau mau aktifin tinggal pencet yang ini aja. Dia langsung kayak mobil-mobil canggih zaman now. Udah, ini nyampe Klaten gini aja nih, santai. Cuma itu catatan nih, kalau kalian mikir ini lane keeping assist-nya di mana gitu ya, ternyata ada di situ. Jadi aktifin dulu TJA-nya, modenya traffic jam assist. Udah, kita santai deh. Bagus sih. Dia tuh lurus ya, nggak condong kiri atau kanan. Terus juga adaptive cruise control-nya bagus, dia nggak nggak kasar. Ngeremnya, akselerasinya, semuanya halus. Sama kalau di sebelah kiri ada truk gede, dia juga nggak ngerem dadak sih. Dia tetap stay di jalur. Kadang-kadang kan kalau bawa mobil tuh ya, kita lagi jalan, di sebelah kiri ada truk gede, walaupun depan kita kosong, dia ikut ngerem juga tuh. Nah, kalau ini nggak, ini bagus nih. Karena adaptive cruise control-nya juga udah ada radarnya. Jadi kalau kita lihat di bawah plat nomor tuh, dia ada radarnya. Dan ada satu kebodohan ya, kita masuk tol Bogor tuh. Ngapain orang kita mau ke Klaten coba? Jadi kita keluar Cibubur, masuk lagi. Buang-buang baterai atau enggak? Ya wae. Agak sedikit sensitif ya, jadi kita harus tetap pegang tangan ya. Harus agak dirasa-rasain, jangan terlalu lemes tangannya. Kalau enggak, dia nganggepnya kita nggak ada di balik kemudi. Kita ngelepas tangan. Oke, kita baru nyampe kilometer 45, tapi ini kayaknya ada sesuatu nih di depan nih. Nggak tahu apaan ya. Tapi rambunya lengkap, kayaknya lagi ada perbaikan jalan sih. Oh, oke. Dia lagi ngeliat kolong tuh kayaknya tuh. Itu pakai alat apa namanya? Gue pernah bikin videonya ya. Gue pernah coba tuh turun ke situ tuh. Itu buat ngeliat kolong jembatan. Bridge inspection namanya. Apa gitu. Iya persis. Ini yang pernah kita naikin. Truknya apa nih? Iveco ya, benar-benar itu unitnya yang sama kita naikin. Nah, udah langsung lancar lagi.
Oke, kita baru selesai makan siang tadi di rest area KM57 dan sekarang kita mau lanjut ke rest area KM207. Sebenarnya di KM57 sekarang udah ada charger juga kayak di 207 ya. Cuma ini kan masih jauh jaraknya ya. Jadi kita ngisinya nanti aja lah di Cirebon ya. Sama tadi juga kita tuh parkirnya jauh dari situ. Jadi daripada jalan dari tempat makannya jauh, mendingan udahlah nanti aja. Buat orang-orang yang jarang pakai EV, pasti agak sedikit ketakutan gitu. Namanya range anxiety. Wah, nyampe gak ya? Tapi buat yang udah sering ya, tenang, udah santai, masih panjang, masih banyak. Jadi saking apa ya maksudnya, karena gua udah pernah pakai bener-bener habis sehingga tahu limitnya berapa gitu ya. Jadi masih 65% masih banyak. Even sampai 30% masih banyak, 20% masih banyak. Nanti kalau udah mepet baru ngecas. Nah, sekarang baterai 365%, masih ada 328 km lagi. Karena kan tadi kita keluar Cibubur dulu ya, masuk lagi. Dan tadi waktu di rest area, ini mobil nggak dimatiin, dipakai buat backup data dan kawan-kawannya. Nah, nanti kita akan cek sampai di KM207 berapa. Dan sekarang kita jalan 106-108 km per jam ya. Ini kita nyalain cruise control lagi, terlalu rendah nih. Oke, ada tuh cruise control nyala. Udah, kita tinggal santai di jalan ya, menikmati perjalanan. Kita set di 115, kan maksimal 120 ya kalau di speed limit di jalan tol. Nah, sekarang kita ikuti mobil depannya jalan 94, dia 95. Nah, sip. Kita tinggal santai. Nanti nggak berasa tiba-tiba nyampe di Cirebon. Tapi jangan tidur ya. Nah, sekarang kita udah nyampe di kilometer 204 ya. Baterainya masih 22% dan range-nya masih 111 km lagi. Ya mungkin kalau orang jarang naik mobil listrik mau bilang tadi ya, wah tinggal 22% gimana nih, gawat gitu kan. Tapi enggak, masih 111 km. Jadi lihatnya dari range-nya aja, nggak usah lihat dari berapa persentasenya. Karena kalau lihat persentasenya tuh bikin agak panik sebenarnya kalau nggak biasa ya. Tapi kalau udah biasa, masih banyak. Nah, mobil ini kita nanti mau cas di kilometer 207 dengan charger yang fast charging 50 kW ya. Tapi sebenarnya dia masih bisa lebih kencang lagi karena dia maksimal sampai 150 kW. Dan baterainya ini sekitar 54 kW ya. Jadi kalau misalkan kita ngisi 50 kWh ya, yang 50 kWh, sejam itu udah nambah 50 kW. Ya kan? Jadi nggak nyampe sejam harusnya dia sudah penuh ya. Kalau misalkan kita pakai yang 150 kW, misalkan di daerah tol Trans Jawa ini ada. Waktu itu katanya mau disebar ya habis dari G20, tapi gue nggak tahu disebarnya di daerah mana gitu ya. Yang 200 kW. Kalau misalnya kita pakai 150 kW aja itu udah cepet banget. Bayangin. Kalau 50 kWh dalam sejam itu ngisi 50 kW. 150 kWh berarti dalam 1 jam ngisi 150. Jadi kalau misalkan kita pakai 150 kW, kita mau ngecas itu dari 50 ke 150 kan 3 kali lipat ya. Dibagi 3 aja. Jadi kalau misalkan kita pakai 150 kW, bayangin kita ngisi hampir 100% dalam waktu kurang lebih 20 menit doang. Asik ya? Ya itulah. Cuma kita tunggu infrastrukturnya, semoga makin banyak chargeran yang gede-gede. Nah terus kalau misalkan satu kali ngecas full, itu bisa berapa panjang sih? Jadi kalau kita ngecas full, itu menurut standar WLTP ya, itu bisa sampai sekitar 403 km. Tapi dengan pengendaraan harian yang gue coba tadi ya, itu kayaknya lebih deh. Karena tadi kita berangkat aja masih 400 sekian kan ya, lebih dari 403 ya. Jadi range itu bisa naik turun sesuai dengan bagaimana kita berkendara. Dia akan kalkulasi sendiri. Nah kita udah nyampe nih, tinggal ngecas aja. Nah sekarang kita udah sampai di chargeran, kita pencet P dulu. 22% atau 108 km range-nya ya. Nanti kita cek, kita mungkin sekitar sejam. Jam berapa sekarang? Sekarang jam 2.50. Sejamnya salah. Oke, kita tes dulu. Kita lihat, kita isi sejam, nambahnya berapa.
Oke, udah selesai. Kita ngisinya cuma 29,49, jadi sekarang masih ada 78%-an. Nah, kita mau berangkat lagi, kenapa nggak usah sampai full? Soalnya, perjalanan kita kan masih jauh. Nah, nanti pas kita makan malam atau makan sore, gue nggak mau makan malam terlalu sore ya. Sekalian sambil dicas saja. Sekarang di Tol Trans Jawa ini rest area. SPKLU udah lumayan banyak. Jadi hampir di setiap rest area gede itu ada SPKLU-nya, nggak kayak dulu. Kalau dulu cuma ada di Cirebon, habis itu harus yang ke Solo, sana lagi ke Sragen. Nah, kan lama tuh. Nah, itu harus 100% tuh, karena jaraknya jauh. Tapi kalau sekarang udah nggak, udah banyak. Yuk, langsung gas aja. Oke. Dia otomatis nyala ya, nggak usah pakai push start stop engine button lagi. Jadi yang penting kuncinya dari dalam, dia langsung nyala. 78% atau 466 km lagi. Jadi kalau jarak dari sini ke Klaten sekitar nggak nyampe 300 kilo, ini masih sisa nih sampai rumah. Yuk, let's go. Ada, makin lama nyetirnya makin santai ya, makin males gitu ya. Kursinya direbahin dikit, enak gitu kan. Adaptive cruise controlnya bagus. Terus juga lane keeping assist-nya bagus. Jadi bener-bener kayak apa ya? Kayak kita naruh tangan di sini udah nanti dia nyetir sendiri. Dan kursinya juga enak ya. Nah, ini pas kita pakai jauh kayak gini, ini baru berasa mobil nyaman sih kalau buat gua ya. Jadi suspensinya enak. Terus peredaman kabinnya bagus. Cuma memang untuk kolongnya itu suaranya masih berasa ya. Tapi pas kita nyalain audio udah hilang sih sebenarnya sih. Soalnya mobil listrik itu kan nggak ada mesin bensinnya yang bunyi dan bergetar. Jadi karena mesin bensin yang nggak ada suaranya, nggak ada mesin bensinnya, bukan nggak ada mesin bensinnya, malah bukan nggak ada suaranya, nggak ada suara mesin bensin. Jadi karena mesin yang nggak ada suaranya, suara kolong itu jadi lebih berasa. Karena kuping kita lebih sensitif, tapi bukan berarti kabinnya berisik. Dan untuk sebuah mobil pada umumnya, ini suara kolongnya menurut gua masih tergolong kedap ya. Cuma karena emang kuping kita lebih sensitif aja. Makanya pas kita nyalain audio itu semuanya langsung berasa normal-normal aja. Enak sih. Untuk mobil bawa 100 km per jam, harga 600 jutaan, ini kenyamanannya dapat banget sih. Tapi handlingnya pun juga masih enak gitu. Jadi kalau kita butuh tenaga tambahan, kita sen kiri nih ada lane hogger depan ya. Truk kok pickup ngambilnya kanan. Kita mau butuh gitu ya, mau belok, handlingnya mantep sih. Dan bannya pun karena bagus, gripnya juga dapat gitu. Jadi bener-bener naik mobil itu less komplain kalau buat gua ya. Paling kalau kita mau komplain gitu ya, ini doang sih, pilarannya agak sedikit gede. Tapi untungnya dia punya spion itu taruhnya di body, bukan di pilar. Jadi bagian yang biasa blind spot karena spion itu nggak ada, karena ditaruhnya di body. Tapi kalau kita lihat belakang, kiri, kanan, bagus sih. Tapi yang lucu ini nih. Ini ya, kamera 360-nya. Nggak boleh. Nggak bisa ternyata. Kalau lagi kenceng dia nggak bisa ternyata. Kalau lagi pelan baru bisa ngeliat. Jadi dia kamera belakangnya itu ditaruh di atas ya. Terus nanti spoiler itu kelihatan dikit. Keren jadinya. Nanti kita lihat deh. Kayak gitu tuh. Dan sekarang udah tinggal 34% atau 173 km lagi. Sekarang di 339 ya. Jadi nanti kita mungkin akan makan di 384 sekalian ngecas. Nah terus ini kan mobil itu kan simple banget kan, simplicity ya. Tombol-tombolnya dikit. Nah, kayak misalkan teman-teman nanya brake hold-nya di mana. Jadi kalau kita ngerem terus lagi macet, kita ngeremnya agak dalam lagi, ada sedikit. Nah itu baru nanti brake hold-nya otomatis nyala. Nah itu gue suka sih, kayak Mercedes-Benz ya. Terus head unitnya ini semua menu kayak misalkan AC-nya emang full digital, tapi ada ditaruh di sini dan gampang, itu tinggal pencet. Atau kalau mau matiin bisa langsung dari sini nih. Nah ini AC-nya mati ya. Kalau kita pencet sembarang di bagian sini ya, itu dia langsung buka menu yang gede dan tampilannya bagus. Terus kita pencet home, di sini ada untuk audionya, di sini ada untuk yang berapa range-nya nih, sama di sini ada Android Auto sama weather. Nah, gue yang agak lucu kalau kita kesebelahin ya, dia menunya banyak banget, tapi sebenarnya ada beberapa menu yang harusnya bisa dikelompokin langsung gitu. Kayak misalkan user manual, car phone tuh harusnya dimasukin ke setting aja. Kayak vehicle, energy management, patient service, call center tuh kayak bisa digabungin gitu. Jadi harusnya menunya nggak sebanyak ini, tapi ini sama dia ditaruh di luar semua. Kayak ada car phone sama phone gitu kan.
Ini phone yang connect pakai Bluetooth. Nih Carphone tuh buat GSM yang ada di dalam si head unitnya. Jadi kalau misalkan dibikin lebih simpel lagi kayaknya lebih bagus deh. Tapi buat gue sih nggak ada komplain ya sama ini nih. Terus nih kita misalkan buka vehicle nih ya, dia tuh pas mindah-mindah menu itu kayak apa ya? Kalau di fade in nya gitu, kayak pelan-pelan gitu. Animasinya bagus, rasanya mahal. Dan kita bisa swipe dari atas ke bawah. Nah, ada volume, font volume, voice volume, sama brightness-nya bisa diatur dari atas bawah gini. Sama ada beberapa shortcut yang bisa kita pencet di sini ya. Nah, ini tuh ESC off, power off, rear fog light, sama ELK. Ada di sini ternyata. Ini screen off. Dari head unitnya no issue sih. Dan untuk kualitas suaranya, menurut gua kualitas suaranya oke aja. Jelek enggak, bagus enggak. Jadi kalau kalian pengen yang lebih wah ya, untungnya dia head unitnya bagus ya. Jadi kalian nggak perlu ganti head unit, cuma tambah prosesor aja, tambah subwoofer aktif, udah pasti suara jadi enak banget. Wah, udah mulai gelap ya. Ini sekarang kita mau mampir dulu di rest area 377 ya. Ini rest area agak lumayan besar, dan kalau besar gini pastinya biasanya ada charging station. Dan ini sekarang masih sisa 104 km lagi ya. Jadi sebenarnya masih jauh. Dan ini baterainya masih ada 21%. Nah, kita lihat di mana charging stationnya. Nah, tuh ada tuh kan? Pasti ada. Sekalian nih kita makan maghriban sambil ngecas. Jadi apa ya, maksudnya gue tuh kenapa tadi ngecasnya juga nggak sampai full, cuma 30 kW doang. Soalnya gue berharap ketika kita ngecas itu kita bener-bener pas lagi emang pengen berhenti. Jadi pas kita ngecas itu nggak ngerasa ngebuang waktu gitu loh. Emang lapar pengen makan, ya udah sekalian ngecas aja. Bukan karena kita ngecas yuk sambil makan gitu, enggak. Tapi dibalik mindsetnya. Makanya kalau pakai mobil listrik paling enak itu kita jadwal berangkatnya itu bisa dipasin. Kita lewat mana dia? Salah nih jalan ya? Kenapa jadi lewat sini? Ya pokoknya gitulah. Jadi ini emang jamnya gue makan, jamnya kita juga harus isoma. Kalau kita ambil setengah jam aja ya, nambah 30 kW lagi ya. Tadi 30 kW setengah jam soalnya. Itu sudah lebih dari cukup. Sudah bisa sampai Klaten. Nah, kita baru sampai di KM 377 rest area. Wah, ini gue baru tahu nih, ternyata di sini lihat dong, ada SPKLU yang kekuatannya 200 kW ultra fast. Nah, kita berarti ngisinya nggak usah banyak-banyak nih ya. Nih, kita mau ngisi. Ini pasti cepet banget nih. Charge in, kita charging lagi SPKLU. Ini copot dulu. Dah. Start. Oke. Kita nggak usah banyak-banyak, 40 kWh aja lah ya. Oke, kita bayar. Start charging. Oke. Oke, kita baru selesai makan. Dan sekarang kita cek mobil ya. Oke. Mobil udah terisi 84% dan ini 20 menit lagi penuh. Tapi nggak perlu kita nunggu sampai 20 menit lagi. Kenapa? Kita langsung jalan aja. Soalnya kalau mobil listrik itu dari 20-80% itu dia bisa dicas pakai fast charging. Setelah 80% dia akan merendah rate-nya. Ini rate-nya sekarang 19,77 kW, jadi sekitar 20 kW. Biar menjaga baterainya biar awet. Jadi kalau misalkan ada sampai 80%, dia melambat. Nah, pas dia melambat kita lepas aja, nanti cas di rumah aja gitu. Makanya kalau kita di rest area, kalau bisa 80% cabut aja. Karena ngapain nunggu lama-lama sampai 100%. Mendingan jalan, nanti kalau ada lagi isi lagi pas lagi istirahat. Misalkan ya 10 menit pakai fast charging, nggak nyampe 80%, lepas lagi. Itu jauh lebih efisien dibandingkan kita nungguin sampai 100%. Yuk kita let's go. Oke, sekarang kita udah selesai ya. Kita stop dulu. 87% ternyata. Confirm.
Nah, ini kan kita pakai cuma 34 kWh. Kan tadi kita ngisi 40 ya. Sisanya kemana nanti akan dikembalikan ke saldo link aja yang ada di charge in. Oke, sekarang finish. Dah, kita lepas dulu kuncinya, baru bisa dilepas, dipencet dulu. Jadi kalau mobil yang ngelok, dia otomatis ngelok. Aduh, berat. Tutup dulu. Sip. Let's go. Jadi bener-bener kalau kita naik mobil listrik, perjalanan itu terencana. Jadi kapan kita mesti makan, itu dimanfaatkan buat ngecas. Jadi pas kita ngecas itu nggak buang-buang waktu. Tapi mungkin nggak cocok buat kalian yang dikejar waktu ya. Misalkan kalian dari sini mau ke Surabaya nggak mau pakai berhenti cuma buat ke toilet doang. Mungkin agak kurang cocok. Terus makannya di mobil kan, suka ada yang kayak gitu kan. Nah, kalau gua kebetulan orangnya nyantai, kalau jalan biar nggak capek. Nah, pas berhenti, makan, kita ngecas. Let's go! Sekarang kita udah masuk ke Semarang ya, tapi kita nggak keluar tol Semarang. Nah, ini tadi ada truk geser. Tuh, pas mereka geser, mobilnya langsung akselerasi otomatis dan akselerasinya halus sekali. Jadi untuk autopilotnya ini sih, gue kasih jempol deh. Bagus. Dan untuk ngomongin safety juga ya, seperti biasa ya mobil-mobil zaman sekarang, stability control ada, traction control ada. Apalagi dia kan RWD ya, jadi traction control itu penting banget pastinya. Airbagsnya juga ada 6. Dan untuk crash testnya, mobil ini sudah mendapatkan 5 bintang dari Euro NCAP. Euro NCAP loh ya, bukan Asian NCAP. Dan mobil yang dijual di Euro sana, itu sama dengan mobil yang dijual di Indonesia. Jadi hasil crash testnya pun juga pasti sama. Dan ini nih, biasanya kalau dari Semarang ini sekitar kurang dari 2 jam, sekitar 1,5 jam lagi. Baterainya sekarang 73% dan masih bisa menempuh 373 km ya. Cuma mungkin pas di tol Semarang Solo itu tuh dia kan naik turun ya. Nah, biasanya kalau gue naik mobil listrik di situ tuh agak boros tuh. Nah, pas bagian lurus nanti baru dia irit lagi. Oke, please hold steering wheel. Padahal kita udah begini ya. Emang dia cukup sensitif, jadi harus ada rasanya gitu. Harus dipegang, benar-benar pegang, baru dia ngerasa bahwa setir kita, tangan kita megang di sini. Nah, terus dia lane keeping assist-nya itu kuat banget ya. Jadi kalau kita mau keluar dari lane keeping assist tanpa pakai sen gitu ya, itu dia agak sedikit ini sih, galak sih. Jadi agak sedikit berat. Jadi nggak gampang mudah lepas sih lane keeping assist-nya. Jadi kalau kita mau pindah jalur, pastiin pakai lampu sen biar lane keeping assist-nya mati, atau dipencet aja nih mati sekalian nih driving edge-nya di sini. Bagus sih, soalnya bahkan gue beberapa mobil tuh yang generasi awal lane keeping assist ya, bukan yang sekarang, itu tuh lembek banget gitu, kayak nggak ada lane keeping assist-nya. Nah, yang ini itu berasa banget gitu, jadi bener-bener dia kayak berat gitu kalau misalkan kita mau lepas dari lane keeping assist-nya. Jadi nggak ada ceritanya tuh kalau misalkan kita udah pakai lane keeping assist, kita pegang pakai tangan, kitanya abai, malah keluar jalur karena lane keeping assist-nya nggak terasa, nggak ada intervensinya gitu, nggak terasa intervensinya. Kalau di sini nggak, pasti terasa banget nih. Sama ini untuk speedometernya, kalau malam itu dia agak sedikit silau ya. Jadi kalau misalkan kita pakai di malam hari dan ini sudah pakai yang settingan paling kecil, brightness levelnya paling rendah nih, nggak bisa rendahin lagi. Harusnya masih bisa dibikin lebih rendah lagi. Kalau yang ini, ya ini terang lah ya. Nah, ini harusnya masih bisa turun lagi. Kalau yang ininya nggak ada masalah, bahkan ini masih bisa diturunin lagi levelnya. Jadi kalau misalkan di sininya masih terasa terlalu silau, dia masih bisa dikecilin lagi. Jadi buat gue head unitnya udah pas. Yang ini aja nih. Coba speedometernya lebih redup sedikit lagi aja. Itu pasti lebih enak nih mobil. Nah, sekarang kita baru keluar tol Klaten dan dari from start ya, kita udah menempuh 534 km. Jadi kurang lebih ya gara-gara tadi ke Cibubur sih ya, makanya lebih dari 500 kilonya agak banyak gitu.
Jarak dari sini ke rumah tuh sekitar 20 kilo atau mungkin ya setengah jam lagi lah ya. Dan kalau mobil listrik udah keluar dari tol, langsung biasanya jadi tambah iritnya pol. Kayak ini kan 42%. Paling nanti nyampe di rumah masih 30%-an, nggak jauh beda. Tapi kalau di tol cepet banget turunnya. Beda banget. Oke, kita matiin dulu cruise controlnya ya. Dan sekarang jam 8.17, kayaknya nyampe rumah itu hampir jam 9 deh. Asik, udah mau sampai. Oke, sekarang di hari berikutnya, kita baru aja ngecas mobil ini sampai penuh. Kemarin, pas sudah sampai, itu sisanya masih 35%. Jadi, dari 379, habis itu keluar tol di 490, jalan lagi sekitar hampir 30 kilo, sisanya 35%. Dari 81, nggak salah, lupa gue. Nah, kita baru ngecas sampai full di rumah. Enaknya kalau pakai charger gini, itu cepet yang pakai wall charger. Nah, waktu gue lagi nyari charger portable biasanya, gue nemu hal yang menarik di sini. Jadi mobil ini dia punya namanya V2L yang bisa bikin mobil ini kayak semacam genset. Jadi dari mobil bisa buat ngidupin barang-barang elektronik. Nah cuma V2L itu beda. Kan biasanya V2L itu dari sini terus langsung ada colokannya ya. Kalau ini colokannya multi-port. Jadi kita bisa naruh beberapa colokan listrik. Misalkan yang satu buat handphone, yang satu buat kompor, satu buat apa. Banyak. Jadi praktis nih, nggak perlu disambung-sambung lagi pakai kabel lagi, pakai terminal lagi, nggak perlu. Bagus ya. Terus, mungkin teman-teman nanya ini iSmart tuh apa sih? Apakah modelnya ataukah apa? Bukan. iSmart ini adalah aplikasi smartphone yang bisa terhubung langsung dengan si MG-nya ini. Nah, cuma kita nggak konekin. Kenapa? Karena bukan mobil gua kan. Nah, di iSmart ini kita bisa ngidupin mobil dari jarak jauh. Atau pas lagi dicas kita tahu tuh, ini udah berapa persen, sampai penuhnya berapa lama, dan kawan-kawannya. Jadi, bener-bener kepake buat mobil listrik. Karena kita bisa tahu waktu lagi ngecas itu masih berapa persen lagi sisanya, dan kawan-kawannya range ada berapa. Nggak perlu masuk ke mobil ngecek. Langsung dari smartphone aja. Nah, terus, sebelum kelupaan, bangku belakang dari mobil ini, bangku belakangnya gede banget. Lihat, legroomnya, headroomnya masih ada, ya. Dan di sini tuh ada pocket. Jadi kalau kita mau naruh-naruh barang, di sini ada. Dan di sini juga ada colokan USB buat ngecas kendaraan, ngecas HP gitu ya. Tapi di sini nggak ada armrest sama nggak ada ventilasi AC di belakang. Yowes, itu aja mungkin vlog kita kali ini tentang pulang kampung naik MG 4EV. Wah, so far gue impress sih sama ini mobil sih. Mungkin kalian bisa lihat fitur apa segala macamnya gitu ya dari brosur. Tapi yang nggak bisa kelihatan, ride quality dari mobil ini sih. Ride quality-nya bagus banget. Gue impress pas nyobain mobilnya, di tol, handlingnya bagus, steeringnya bagus. Pokoknya kalau kalian pengen beli MG4EV atau tertarik, harus test drive dulu deh. Karena disitulah yang bersinar dari MG4EV. Jadi nggak bisa pakai baca spek apa segala macam, kalian harus coba dulu, itu baru ketahuan, oh ini mobil emang bagus gitu. Oke, buat teman-teman yang udah beli MG4EV, coba komennya di bawah seperti apa. Saya Ganif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.